Kita ketemu lagi di channel otomotif pada pembahasan cara mengukur komponen elektronika. Yang pertama adalah kita akan mengukur tahanan. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan, kita geser selektor ini satu kali dulu. Ya, ini satu kali ya. Kali satu ya. Nanti hasilnya dikalikan satu kalau seperti ini. Setelah itu kita kalibrasi ya, apakah sudah nol atau belum. Loh, ternyata selektornya ini setelah kita kalibrasi ini tidak nol ya. Ini tidak nol, kita lihat ya. Nah, ini kita nolkan dulu. Kita geser ya. Nol. Oke. Kalau sudah nol, maka kita siapkan tahanan atau resistor yang akan kita ukur. Jadi cara memegang resistor gini, salah satu tangan kita menjepit resistor ini ya, tangkainya ini sama ini supaya dia tidak bergerak ya. Kemudian tangan yang satunya nggak boleh kita megangnya gini, ini salah. Yang benar adalah seperti ini ya, sehingga tahanan dari tubuh kita tidak akan terbaca, tidak akan ikut terukur. Loh Pak, ini kok jarum skalanya ini kok tidak bergerak ya. Kalau ini tidak bergerak berarti apa? Tahanannya ukurannya lebih besar dari pengalinya ini. Maka ini kita naikkan ya. Kita naikkan aja langsung misalkan 100 gitu ya. Nah, setelah kita naikkan kita ukur lagi ya. Nah, ternyata ketika kita ukur lagi ini melebihi, maka kita geser ya. Seperti ini yang kita lakukan kalau pakai menggunakan AVO manual ya, analog ya. Selanjutnya kita ukur. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ya, hasilnya itu berapa itu? Hasilnya sekitar 500 ya. 500 kali 100 berarti hasilnya adalah 50.000 ohm. Berarti nilainya itu adalah 50 kilo. Coba kita naikkan lagi supaya bacanya lebih mudah ya. Taruh dulu, kita selektor, kita ukur lagi, kalibrasi. Nah, geser dikit. Nah, udah. Kita ukur lagi. Untuk tahanan seperti ini tidak ada kutubnya sehingga bolak-balik pun sama. Coba ya kita cek lagi. Betul enggak? Ya, hasilnya itu sekitar 50 ya. Terbaca ya di ujung ini 50 ya. Nah, 50 ini 50 karena ini tadi 50 ya. Karena pengalinya ini adalah 1K, maka 50 dikalikan 1 kilo. Hasilnya adalah 50 kilo ohm. Kita coba lagi mengukur resistor yang lain ya. Karena selektornya tetap tadi sudah kita kalibrasi, kita coba lagi yang 1 kilo ya. Pengali 1 kilo. Ini nilainya berapa? Nah, ini antara 30 langsung lompat 50. Di antaranya pembaginya itu ya, di tengah-tengah ini ada yang agak tinggi ini 40 nilainya. 30, 40, 50. Nah, tadi itu berarti tidak sampai 50. Antara 30 sama 40 itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu di strip yang kedua. Berarti satu bagiannya nilainya 2. Karena di strip yang kedua
berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti nilainya 34. Ya, karena pengalinya 1K, maka nilainya 34 kilo. Kita lanjutkan untuk mengukur LED. Ya, LED ini jenisnya kapasitor ya. Ya, kita lihat ini. Jadi LED itu kalau ini pengalinya 1, maka kita lihat hasilnya. Nah, dia menyala terang ya, terang. Kalau pengalinya kita naikkan, apa yang terjadi? Ya, jadi ini karena tahanannya semakin besar, maka lampunya semakin mengecil. Artinya ini. Jadi karena ini tahanannya semakin besar, maka lampunya semakin kecil. Ya, ini kita baca di sini. Oke, itu untuk mengukur LED. Jadi kalau LED ini kita bacanya itu dia itu menyambung atau enggak. Ya, kalau menyala berarti ini masih berfungsi. Sekarang kita akan mengukur komponen elektronika yang bernama dioda. Dioda ini fungsinya itu adalah untuk menyearahkan tegangan ya, tegangan yang bolak-balik menjadi searah. Nah, dioda ini dioda yang punya kutub ya, kutub positif, kutub negatif. Ya. Kita coba mengukurnya pakai apa? Mengukurnya itu AVO-nya kita taruh di pengukuran ohm. Ya, kita lihat ya. Ini probe negatif ya. Kita taruh yang di sini, yang hitam ini probe positif. Ya, kita lihat. Nah, berarti dioda ini masih baik ya, karena dia masih menghubungkan. Bagaimana kalau kita balik ya? Nah, kita balik ternyata tidak menyala ataupun selektor jarum skala itu tidak bergeser. Ini kan bergeser ya. Nah, ini bergeser. Sementara kalau kita balik tidak bergeser. Ya, apakah ini rusak? Bukan. Kalau kita balik ini ada maksudnya apa? Kemampuan dioda itu untuk menahan arus balik ya. Arus balik ya. Berarti kalau seperti ini tidak bergeser, berarti dia masih mampu untuk menahan arus balik ya. Jadi kalau dioda masih baik itu kita ngukurnya ya. Kalau ini tidak bergerak berarti dioda ini putus. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk mengukur kapasitor. Ini adalah kapasitor. Fungsi kapasitor itu adalah menyimpan listrik ya. Bagaimana cara mengukur kapasitor? Ya. Jadi kita taruh ini. Ya, ini ya seperti ini ya. Kita taruh, kita coba. Nah, kapasitor itu ketika kapasitor itu baik, maka ketika kita ukur jarum akan bergerak ya. Setelah jarum bergerak dia akan kembali lagi ke 0. Nah, ini kembali lagi ke 0. Ini menunjukkan kapasitor itu masih baik. Untuk kapasitor jenis kertas ini, karena dia itu tidak punya kutub, maka cara mengukurnya seperti ini ya. Kalau kita ukur seperti ini dia bergerak, justru itu menunjukkan kapasitor ini sudah rusak. Jadi yang baik itu malah kalau kita ukur gini, jarum itu tidak bergerak ya, seperti itu. Untuk kapasitor keramik, jadi bahannya kecil sekali ya, ini kecil. Nah, keramik sama, dia tidak punya kutub, jadi ketika kita ukur maka dia tidak bergeser. Jarum
skala itu tidak bergeser. Kalau bergeser dia justru menunjukkan rusak ya. Jadi seperti ini. Kita lanjutkan cara mengukur tegangan ya. Ya, kita ambil satu baterai ya. Di sini di baterai ini ada biasanya tulisannya ini ya. Kelihatan enggak ya? Ya ini ya. Di sini ada terbaca 1,5 V. Maka cara mengukurnya bagaimana? Karena ini searah, maka selektor kita geser ya. Ya. Untuk mengukur tegangan, selektor kita posisikan di atas tegangan yang kita ukur. Kalau di bawah tegangan yang kita ukur, maka akan rusak ya. AVO-nya yang akan putus ya. Nah, yang putus itu apa itu fuse-nya. Ya, ini positif, ini negatif ya. Negatif, ini positifnya ya. Kita ukur. Apa yang terjadi lah? Kita baca di 2,5 ya. Karena ini 2,5, maka yang kita baca itu skalanya itu adalah 250 ini. Ya, 250 ini. Berapa itu? Terbaca di situ sekitar 150-an ya. 150 lebih sedikit ya. Loh, berarti tegangannya 150. Tidak ya, karena ini 2,5, maka kita bagi 250 itu dengan 100. Berarti kalau 150 dibagi 100, maka tegangannya itu adalah 1,5. Caranya membaca seperti itu. Kalau kita naikkan di 10 misalkan, maka berapa nilainya? Coba kita baca ya. Di skala 10 itu terbaca sekitar 1, 2 ya. Ini kan 1, 2 ya. Ya. 1, 2 ya ini. Di 10 itu terbaca 1,8 ya. 1,8 tegangannya ya. Ketika kita taruh di 10 ya. Berarti nilainya berapa? 1,8. Baik. Demikian cara menggunakan AVO untuk melakukan pengukuran komponen elektronika. Jadi untuk DC kita harus menempatkan selektor itu di atas tegangan yang kita ukur. Kalau kita akan mengukur listrik yang ada di rumah kita taruh selektor itu di 250 atau di 750. Kalau kita taruh di bawah tegangan rumah kita 220, maka AVO ini yang akan putus. Demikian cara mengukur komponen elektronika dan kelistrikan menggunakan AVO. Terima kasih.